Makanya tadi seperti yang Mbak Ade bilang, bahwa Tebet itu ada dari katanya juga ada Tebet itu tempatnya Betawi gitu ya kan. Oke, aku lahir di Tebet. Buat aku tuh Tebet tuh kayak bener-bener ini ya, pusat segalanya. Tadi pusat kuliner iya, pusat untuk apapun kecantikan iya, pusat segalanya deh gitu. Banyak sekolah-sekolah bagus juga. Dan menurut aku, kalau aku ini ya, Tebet itu dekat semua tempat sih, banyak fasilitas. Jadi buat aku kalau tadi sejarahnya kita udah tahu, katanya Tebet itu TEBET, tempat Betawi katanya. Dan kemudian tadi sejarah panjang lah ya, dulu apa-apa kayaknya apapun yang hits itu ada di Tebet dari kita lahir ya. Terus banyak banget musisi-musisi, bintang film yang ada di Tebet. Jadi aku apa ya, menurut aku Tebet ya pusat segalanya gitu, melting pot. Nah itu tadi seperti yang dibilang sama Mbak Ade, kalau Tebet itu semuanya ada gitu Mas. Jadi kalau boleh dibilang sih one stop living ya, bukan one stop living. Jadi everything ada di sini gitu. Dari kulinernya, fasilitas olahraga, sekolahnya, semuanya ada semua di sini. Jadi kalau kita udah stay di Tebet, kita nggak perlu keluar lagi gitu. Dan Tebet itu kota urban banget, jadi semua pendatang dan dengan banyak kebudayaan kita bisa bercampur, bisa bertukar pikiran, ya seperti move banget kalau tinggal di Tebet ini, move bangetnya. Apalagi sekarang kan jadi pusat kuliner terkenal juga kan di Jakarta, tempat ngopi, anak, ya benar seperti itu. Makanya tadi seperti yang Mbak Ade bilang, bahwa Tebet itu ada dari katanya juga ada Tebet itu tempatnya Betawi gitu ya kan. Nah sebenarnya orang Betawi itu kan tadinya tinggalnya di dekat Simpruk, Senayan yang digusur karena pembangunan Gelora Bung Karno itu ya Mbak Ade ya. Terus dipindahkan ke Tebet, tadinya tanah kosong. Makanya kita lihat di sini ini kok seperti perumahan pemukiman yang sudah tertata rapi gitu. Ada kapling-kaplingnya. Itu sangat tidak kita jumpai di daerah manapun gitu loh. Untuk satu kota yang termasuk tua tapi sudah terkapling rapi seperti perumahan, padahal itu bukan perumahan. Memang tadi tempatnya gusuran dari penduduk yang ada di Senayan dipindahkan ke Tebet yang tadinya tanah kosong itu gitu loh Mas. Kalau buat aku ya nggak terlalu gimana ya, cuma kalau apa ya, Tebet itu selain pusat ya, aku tuh senengnya Tebet tuh dekat mana-mana itu tadi. Kalau soal ruwet kayaknya aku ya udahlah, sekarang udah ada GPS ya, udah ada tinggal mau apa-apa tinggal Sherlock ya Der ya. Jadi mungkin kalau zaman dulu kita kerebutan banget, tapi kalau sekarang kamu di Tebet mana, Sherlock dong gitu. Kayaknya sekarang lebih mudahnya karena itu. Dan kemudian saya seneng banget di sini sudah ada Eco Park, walaupun sekarang udah ditutup sementara, tapi paling enggak di sini tuh udah pusat segalanya. Dan stasiun Tebet juga udah bagus, dan ya fasilitas makin bagus, dan tempat kopi-kopi juga hits ya kan. Terus kalau menonton band sekarang banyak sekali deh kafe-kafe yang ada band-band keren ya di daerah Tebet. Salon-salonnya juga makin bagus-bagus. Jadi I think Tebet udah bener-bener keren deh. Tadi kemarin kalau kata wali kata Jaksel, ya Tebet Jaksel banget cie. Sebenarnya itu bukan apa sih, kalau kita bilang itu bukan hal negatif ya, itu positifnya yang bisa kita jadikan sejarah gitu. Orang kalau ke Tebet tuh benar-benar harus detail, tahu nama jalannya, terus ada angka Romawinya, terus ada huruf
alfabetnya Aturan juga, terus ada ininya juga. Jadi seperti kayak Tebet Timur. Dan dia tuh Tebet Timur tuh bisa nanti bisa turunannya bisa sampai 10 gitu loh Mas. Jadi kita harus benar-benar tahu detail gitu loh. Waktu pertama kali saya ke Tebet kan saya casting. Dan saya tuh cari alamat buat casting itu sampai muter-muter itu sampai 1 jam baru sampai ke tempat. Padahal sudah di lokasi gitu. Tinggal muternya aja sebelah sini, itulah sebelah sini. seninya, Nah, itu seninya, uniknya Tebet, Menyenangkan uniknya Tebet di sana itu seperti kota labirin. Jadi benar-benar kita tuh di apa ya, dituntut adrenalin kita harus benar-benar harus cari benar nih gitu loh. Tapi kalau jalan pagi juga seru loh, Der. Ada Jalan- aja makanan yang seru-seru dan baru-baru ya kamu suka. Waktu itu apa? Lontong. Lontong pagi, lontong Lontong Padang pagi, ya kan Padang, itu ya. ada Solo ada apa namanya tuh? Ini Solo ya kan. Soto apa tuh ya, soto mie yang di Tebet Timur tuh juga enak banget tuh. Jadi selalu ada yang seru deh kalau kita nyasar di Tebet. Nemu aja gitu kuliner-kuliner yang seru. Tebet itu city for everybody gitu, maksudnya mau kalangan menengah, kalangan bawah, apa kalangan atas pun ada gitu. Kita bisa ketemu makanan yang harganya 10 ribuan ada gitu loh. Mau makan, kemarin kita makan apa, spaghetti yang harganya di atas 300 juga ada ya deh. Maksudnya Itu beliin aku serabi. serabi Di juga, lampu merah, terus ya sate juga yang enak, ada lampu sate, merah. serabi. Kayaknya hobi makan nih surganya sih. Semuanya ada, jadi Tebet tuh nggak terbatas untuk kalangan tertentu. Jadi kalangan bawah, menengah, atas itu bisa hidup dan bisa bersosialisasi di Tebet gitu. Kalau pendapat aku mungkin untuk sekarang lebih baik Ecopark ditutup dulu sambil mereka mencari solusi apa sih yang terbaik untuk Ecopark, apa caranya untuk masuk, harus didaftarin dulu atau apa supaya bisa tertata lebih rapi gitu. Karena yang sekarang mungkin karena kemarin euforia, kemarin itu ketika dibuka orang-orang tuh langsung kayak berantakan gitu masuk, yang datang bawa makanan semua pada piknik, bawa box-boxan makanan jadi nyampah ya kan. Terus yang menurut aku itu nggak bener sih kalau misalnya emang niatnya mau jalan pagi atau apa, kayak yang dibolehkan masuk tuh menurut aku hanya tumbler aja sih, botol minum air, tapi jangan boleh bawa makanan. Kalau mereka mau makan ya keluar dari Ecopark, karena di luar Ecopark itu banyak kok restoran-restoran di Tebet, kafe-kafe Tebet. Jadi menurut aku kalau yang masuk, kalau saran aku hanya boleh bawa tumbler minuman, tidak boleh bawa botol-botol apapun atau box makanan sehingga nggak nyampah. Itu aja sih. Sama mungkin ada rules-nya, do's and don'ts sama ini Der. Tahu nggak satu hal yang paling penting, sanksi. Misalnya denda berapa gitu. Kayak di Singapura kan is a fine city kan, karena tapi karena itu mereka jadi tertata dan selalu bersih. Dan tertib. Jadi kayaknya di Indonesia harus ya jaga kebersihannya, terutama di Ecopark. Kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, langsung aja denda 100.000.